Taib. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuru wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, yaitu terkait materi wudhu. Ya. Sebagai umat Islam, kita dalam kesehariannya pasti tidak jauh dan tidak asing terkait kata-kata wudhu, karena wudhu sendiri merupakan salah satu syarat sah daripada pelaksanaan ibadah sholat. Pada kali ini kita akan perdalam materi tentang wudhu. Yang pertama yaitu terkait pengertian wudhu secara bahasa dan juga secara istilah syara. Kemudian adalah rukun-rukun daripada wudhu, dan yang terakhir adalah bagaimana pelaksanaan wudhu yang baik dan benar. Nah, yang pertama, wudhu itu berasal dari kata al-wadha, yang berarti keindahan dan kecerahan. Sedang wudhu menurut istilah syara itu dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas membasuh sebagian anggota tubuh tertentu dengan niatan tertentu serta dilaksanakan dengan maksud tertentu. Wudhu juga merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yaitu hadas kecil. Wudhu biasanya dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat, atau juga bisa sebelum membaca Al-Quran, atau melaksanakan ibadah tawaf, dan ibadah dan lain sebagainya. Tapi yang terutama, wudhu merupakan salah satu syarat sah dalam pelaksanaan sholat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Ya, marilah kita baca sama-sama ya ayat tersebut. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melaksanakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu hendak sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Hal tersebut juga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahadasa hatta yatawadha, yang artinya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu bila ia berhadas hingga ia berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Nah, jadi itu merupakan pengertian singkat terkait daripada wudhu. Ya, yang pertama tadi apa? Wudhu berasal dari kata al-wadha, yang berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan dalam istilah syara dikenal juga dengan aktivitas membasuh sebagian dari anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu dan dilaksanakan dengan maksud tertentu. Selanjutnya yaitu terkait rukun-rukun daripada wudhu. Rukun sendiri merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan dalam sebuah perbuatan atau aktivitas ibadah.
Nah, seperti contohnya dalam rukun wudhu ini. Jadi rukun wudhu adalah suatu hal yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Karena ketika kita meninggalkannya, maka aktivitas atau perbuatan tersebut dianggap tidak sah. Nah, adapun dalam wudhu itu terdapat 6 rukun di dalamnya. Yang pertama adalah niat. Nah, gimana niat wudhu? Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat wudu. Rukun yang kedua yaitu adalah membasuh wajah. Batasan wajah adalah membujur dari tempat tumbuhnya rambut hingga dagu bagian bawah dan melintang di antara dua telinga. Nah, jadi mulai dari atas sini, kemudian melintang dari telinga dan kemudian sampai dagu bagian bawah. Itu adalah membasuh wajah. Seluruh bagian wajah itu wajib dibasuh, termasuk alis, bulu mata, jenggot itu juga harus dibasuh. Yang ketiga adalah membasuh tangan hingga ke siku. Membasuh tangan hingga ke siku. Jangan sampai hanya sebatas cuma sampai pergelangan tangan. Nah, selanjutnya rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau rambut. Selanjutnya yang kelima adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib atau mengerjakan sesuai urutan. Nah, itulah tadi pengertian wudhu dan faedahnya serta rukun-rukun daripada wudhu. Mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata atau kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum min kulli akhtai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.